Now, you're watching Human Talk podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan muda, sahabat Tempet Duafa, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita ketemu lagi di Humanito Podcast barengan sama narasumber kita, dan tentunya ini masih berkaitan rangkaian acara dari Hari Gizi yang insya Allah nanti akan bertepatan di tanggal 25 Januari, yaitu Hari Gizi. Nah, ngomongin soal gizi, sekarang Pulau Jawa dan Pulau Bali juga kan sudah mulai PSBB kembali kan. Berarti dirumahkan kembali juga nih insan muda sahabat Tempet Duafa. Kira-kira nih asupan, nutrisi, dan gizinya insan muda sahabat Tempet Duafa sudah cukupkah untuk bisa menyeimbangkan imun kita agar tetap kuat? Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita. Ada ahli gizi yaitu Mbak Meta, dan juga nanti akan ada narasumber kita yaitu GM Kesehatan Dompet Duafa, yaitu Dr. Yeni, yang akan memaparkan program kesehatan dari Dompet Duafa, dan juga akan ada program terbaru dari Dompet Duafa. Tapi sebelumnya, aku Nina Romeda mau ngajakin lagi buat insan muda sahabat Dompet Duafa, yuk kita berkolaborasi membersamai kebaikan dari program Dompet Duafa, di antaranya yaitu bantuan modal usaha untuk mereka yang terdampak corona, yaitu korban PHK, dan juga ada keluarga tangguh. Jadi ini gampang banget caranya, insan muda sahabat Dompet Duafa, tinggal berkolaborasi kebaikan dengan melalui scan barcode yang tertera di layar kacanya insan muda sahabat Dompet Duafa, atau bisa berdonasi melalui nomor rekening yang tertera juga ya, atau juga bisa melalui kanal dari Dompet Duafa yaitu di donasi.dompetduafa.org/keluarga tangguh. Sip, kalau kayak gitu aku mau menyapa terlebih dahulu narasumber kita ya, sambil izin juga tentunya untuk membacakan profil beliau ya. Ini aku mohon izin terlebih dahulu aku menyapa Dr. Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dini. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mbak Dini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga sehat. Ya. Aku izin membacakan profil dokter dulu ya, terlebih dahulu ya. Boleh ya dok ya? Baik. Dokter ini untuk S1-nya Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, dan S2-nya Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, dan di 2020 tahun kemarin sempat menjadi Ketua Satgas COVID, dan tentunya sekarang GM Kesehatan Dompet Duafa. Betul ya dokter Yeni ya? Ya. Baik, nanti dok kita akan ngobrol-ngobrol lagi detail tentang program dari Kesehatan Dompet Duafa. Aku mau izin dulu memperkenalkan narasumber selanjutnya juga. Ini ada Mbak Meta, ahli gizi kita. Halo, Assalamualaikum Mbak Meta. Narasumber kita ada Mbak Meta, ahli media gizi ya, untuk profilnya sendiri. Nah, sudah bergabung. Halo Mbak Meta. Halo Mbak Dini. Mbak Meta, aku izin ya untuk membacakan profil dari Mbak Meta terlebih dahulu. Silahkan. Ya, Mbak Meta di 2001 lulus ahli media gizi UHAMKA riwayat kerja. Riwayat kerjanya 2002 staf gizi Mulia Bakti untuk Rumah Sakit Karya Medika Cikarang. Terus juga 2007 staf gizi Rumah Sakit Bani Saleh Bekasi, 2008 staf gizi Rumah Sakit Kartini Bekasi, dan 2010 staf gizi LKCDD. Lalu riwayat pelatihannya 2011 manajemen laktasi Parinasia, 2013 manajemen empasi Parinasia, dan 2015 konselor laktasi, 2016 fasilitator konselor laktasi atau selasi. Nah, nanti Mbak Meta kita pengen ngobrol-ngobrol lebih jelas sih mengenai gizi dan nutrisi yang kayaknya wajib harus ada di tubuh kita dan kita konsumsi ya Mbak Meta. Oke, baik. Insan muda sahabat Dompet Duafa, langsung aja yuk kita ngobrol sama Mbak Meta, ahli gizi kita, dengan tentunya tema kita yaitu pemenuhan nutrisi saat pandemi, dan juga mungkin ini banyak banget akan ada curcolan aku nih di sini kayaknya mengenai pola makan. Oke, tapi sebelumnya sekali lagi coba Mbak Meta. Halo Mbak Meta.
Halo, Assalamualaikum Balik warahmatullahi lagi. wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Meta, apa kabarnya? Sekali lagi. Alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah baik, sehat semoga selalu ya. diberi kesehatan semua ya kita ya. Amin. Ya, Amin, 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 amin. Mbak Meta, kita ya. ngomongin gizi dan nutrisi. Hmm. Sebetulnya kalau kita ngomongin mengenai nutrisi dan gizi, perbedaan yang harus kita perhatikan nih untuk takaran nutrisi gizi bagi anak, balita, desa, dan juga yang lansia nih, itu seperti apa sih sebenarnya? Baik nih Mbak Mhm. Dini, kalau kita ngobrolin tentang porsi makan ya jatuhnya ini Ya. piring makan ya itu berarti ya. Sebenarnya nutrisi atau gizi itu kan kebutuhan biologis paling dasar yang harus dipenuhi, dan juga nggak harus kita tuh untuk memenuhinya tuh nggak cuma cukup hanya kenyang aja, tapi harus diperhatikan juga komposisinya. Ya, inilah peran nutrisi atau gizi yang harus diperhatikan. Nah, untuk isi piringku itu semua berbeda-beda untuk tahapan usia. Bolehlah kita kelompokkan kalau dari pemerintah sendiri itu dari usia baduta, kemudian usia balita, dan usia remaja sampai dewasa. Nah, masing-masing punya piringnya sendiri-sendiri nih, porsi sendiri-sendiri. Kalau misalnya untuk baduta atau bawah 2 tahun, atau biasa kita sebut dengan MPASI ya, 6 sampai 2 tahun tersebut atau 24 bulan, porsinya untuk nasi atau jenis-jenis karbohidrat ya di situ, itu sekitar kurang lebih 35%. Nah, itu hampir sama dengan porsi lauknya. Karena ini masa pertumbuhan, jadi anak juga harus diperhatikan untuk lauk hewaninya atau protein hewaninya. Jadi untuk nasinya misalnya sekitar 35%, terus lauk hewaninya itu sekitar 30% misalnya. Kemudian sayurnya jangan lupa ada sayurnya juga di usia baduta, karena ini kan awal-awal proses pengenalan dari makanan. Jadi sayuran itu butuh sekitar 25%. Jadi harus diimbangi. Terus kemudian kita lanjut lagi ke usia balita bawah 5 tahun, berarti 3 tahun sampai 5 tahun di situ. Nah, ini porsi lauk hewaninya atau protein hewaninya itu akan ditambah lagi karena di sini lagi pesat-pesatnya pertumbuhan si anak ya, usia 3 tahun sampai 5 tahun, di mana karbohidrat atau makanan pokoknya itu sama porsinya dengan lauk hewaninya. Jadi harus pas gitu. Kemudian untuk sayurannya ditambah lagi nih yang tadinya baduta tuh pengenalan. Nah, kita di usia 3 tahun ke atas sampai 5 tahun ditambah lagi sekitar 30%. Jadi kan 25 jadi 30%. Jadi harus dikenalkan lebih banyak lagi variasi sayuran-sayuran buat anak-anak usia 3 tahun sampai 5 tahun. Nah, kita 3 lanjut ke tahun sama 5 tahun ya. 5 tahun ya. Aduh, jadi lapar, tadi ada bapak lewat. Mbak Iya, Meta. ya. Itu bakpao langganan itu. Oke. Asal di stop dulu Intermezzo tadi. ya Mbak Dini. Maaf. Gak apa-apa. Intermezzo. Aku tiba-tiba langsung lapar nih. Oke. Kedengeran Terus ya? itu Lanjut. kedengeran Mbak Meta. Oke. Itu balita. Itu Dan balita. 3 sampai 5. Betul. Terus nanti kalau udah masuk ke anak usia sekolah ya, nah itu piringnya isi piringnya juga lebih bervariasi lagi juga. Kita tambahin lagi dari karbohidratnya atau nasinya, karena kan masa usia sekolah anak itu sangat memerlukan energi yang lebih untuk berpikir, karena itu kan masa sekolah ya, itu perlu disupport dengan makanan sumber karbohidrat seperti itu. Jadi untuk lauknya masih sama, sayurnya juga masih sama, cuman kita harus perhatikan juga komposisinya. Menggunakan variasi makanan apapun yang mudah didapat, sehingga itu adalah proses pengenalan. Kalau kita bilang makan itu adalah proses belajar, ya. Jadi anak-anak juga harus kita ajarkan juga pola makannya. Itu. Berarti aku belajar terus ya. Ya, kita sampai kapanpun selama kita makan kita harus belajar gitulah. Iya, benar. Baik, terus kalau dewasa terus atau masuk usia remaja kayak gitu ya.
Nah, ini sudah mulai diatur lagi nih, porsi karbohidrat atau porsi makanan pokok harus setara dengan asupan sayuran. Jadi, kalau nasinya misalnya 1,5 centong, berarti sayurnya harus ada, paling sedikit adalah 1 mangkok. Itu harus ada, wajib. Kadang kan suka kelewat ya Mbak Dini ya, makan sayur mungkin secentong atau seirus ya, atau selembar-lembar gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan. Kenapa? Karena usia remaja, terutama untuk wanita ya, untuk anak perempuannya itu kan mulai proses menstruasi ya, kalau kita bilang. Nah, itu butuh sekali zat besi di dalam tubuhnya, asupan zat besi yang harus diimbangi dengan makanan sayuran, terus juga vitaminnya dari buah-buahan itu juga harus dilengkapi seperti itu. Kemudian porsi untuk lauk hewaninya sama buahnya itu juga sama. Jadi seimbang antara lauk hewani sama buah itu harus imbang juga. Seperti itu. Itu sampai dewasa. Dewasa, oke. Betul Mbak Dini. Sampai Mbak Dini. Oke, termasuk berarti sampai lansia pun juga kategori dewasa tadi ya, berarti ya, Mbak Mita ya? Iya. Ya. Oke. Ya, betul. Nah, apa yang terjadi kalau tubuh kita tidak mendapatkan nutrisi atau asupan gizi yang baik? Ya, kalau misalnya silakan. Kalau misalnya kita kurang nih nutrisinya, tadi kan kita udah kebayang nih ya Mbak ya, porsi makan kita nih masing-masing ya. Kalau misalnya kita ambil di usia baduta, banyak sekali di masyarakat yang mengabaikan lauk hewani, Mbak. Jadi ini sangat miris sekali ya, padahal di situ itu sangat berharga sekali lauk hewani untuk pertumbuhan anak-anak balita kita. Ibu-ibu hanya mengejar anak itu kenyang yaitu pakai nasi sama sayur udah, gitu kan. Sayurnya berkuah, anaknya udah kenyang, tapi nutrisinya mana untuk lauk hewaninya atau protein hewaninya. Nah, apa yang akan diakibatkan next-nya, yaitu pertumbuhannya akan pasti terhambat. Kemudian intelijen atau kecerdasan otaknya otomatis akan juga akan ada pengurangan ya, atau mungkin tidak berkembang ya gitu. Terus kita juga harus ingat juga untuk PMBA atau makanan MPASI, sumber lemak itu sering terlewat. Sangat makanya kalau MPASI atau 4 bintang itu kita sebutnya 4 bintang, Mbak. Jadi ada sumber karbohidrat atau sebagai makanan pokok. Terus yang kedua ada lauk hewani sebagai protein hewaninya, sumber protein hewani. Kemudian yang ketiga ada sayur dan buah itu sebagai sumber vitamin mineral. Nah, yang keempatnya ini yang sering kelewat yaitu lemak. Padahal lemak ini sangat penting sekali untuk usia anak-anak, di mana untuk menambah berat badan dan juga untuk kecerdasan otaknya. Ya, kayak gitu. Jadi otak kita itu membutuhkan lemak sebenarnya untuk proses berpikir seperti itu. Nah, ini yang sering skip dari usia baduta atau MPASI. Nah, sumber lemak apa aja tuh? Seperti kayak ada santan, terus ada minyak sayur, seperti itu. Nah, itu adalah sumber-sumber lemak yang mudah sekali didapat sebenarnya, cuman kadang suka skip aja gitu. Ini yang harus kita kampanyekan sebenarnya. Karena seringkali dijumpai di masyarakat itu di skip. Karena ibu-ibunya itu punya mindset sendiri nih Mbak Dini. Menariknya, mereka takut lemak ibunya. Karena takut gemuk. Padahal anak butuh lemak gitu. Nah, itu yang salah kaprah kayak gitu sih. Mungkin ya dengan acara kita ini mudah-mudahan semakin terbuka ya. Iya, betul Mbak Meta. Jadi jangan takut nih para bun-bun ya, biar anaknya aktif bun. Yuk, asupan lemaknya juga harus diberikan ya bun, bukan buat bundanya kok. Bukan buat bundanya. Nah, kalau misalnya itu yang terjadi berarti kasusnya kekurangan asupan gizi dan nutrisi pada balita. Nah, kasus kekurangan sekarang kalau dilihat seperti apa sih di lapangan sendiri, Mbak Mita, kekurangan gizi untuk anak yang mungkin? Kalau di anak ya, kita temuin di lapangan, kita temuin tuh itu pertumbuhan yang terganggu, Mbak. Seperti badannya tidak sesuai dengan
pada usianya. Sehingga kalau kita dikategorikan ya Mbak ya, itu ada yang pendek dan sangat pendek. Atau kalau dihitung tuh di bawah -2, di bawah -2 sampai -3 SD atau standar deviasi. Nah, ini sangat minim sekali karena kan ini terjadi ketika harusnya dipenuhi di usia baduta. Pertumbuhan baduta. Iya, baduta. Karena tadi 1000 HPK ya. Jadi 1000 HPK itu salah satu ininya adalah baduta. Jadi masih dengan tahun. Nah, ketika tidak terpenuhi, ya ini yang akan diakibatkan tinggi badannya jadi tidak mencapai seoptimal sesuai dengan usianya, berat badan susah naik seperti itu dan sering sakit. Yang pasti sih kalau nutrisi atau namanya akan gizi kurang, kemudian anak jadi gampang sakit. Nah, itu tambah lagi berat badannya jadi makin berkurang karena nafsu makannya berkurang seperti itu. Variasi juga sih Mbak ya. Ada di selain gizi kurang juga ada juga anak yang gizi lebih. Oh, oke. Ini sangat bertolak belakang. Cuman tetapi sebuah masalah sendiri untuk nutrisi, untuk gizi, karena ini masuknya ke malnutrisi atau kesalahan pemberian nutrisi, kesalahan pemberian gizi yang berlebih. Ini biasanya adalah anak-anak yang terlalu banyak makanan yang tidak seimbang yang tadi, sayurnya nggak diikutin, atau tadi lemaknya lemak yang tak jenuh, yang nggak bagus. Jadinya anaknya ataupun konsumsi, mohon maaf ya, konsumsi anak-anak itu susu formula yang terlalu berlebih, itu juga menyebabkan kegemukan, sehingga menjadi masalah gizi sendiri. Oke, untuk gizi berlebih itu efeknya apa aja selain kegemukan mungkin, Mbak? Iya, pertama selain kegemukan itu sendiri itu kan menjadi masalah seperti aktivitasnya pasti akan berkurang, terus juga mungkin akan nafasnya yang tengah-tengah ya kalau misalnya kan sering capek gitu, gampang lelah gitu istilahnya. Padahal di masa anak-anak harusnya aktif, lebih aktif lagi. Dan dikhawatirkan ketika nanti sudah besarnya itu akan menjadi istilahnya tabungan dari bisa jadi penyakit tidak menular nantinya di kemudian hari di dewasa. Sehat itu investasi ya. Betul, sehat itu investasi, sehat itu adalah tabungan, dimulai dari kita masih kecil sudah diajarkan pola makan yang baik. Itu kurang lebih Mbak Dini. Oke, jadi Mbak Meta di lapangan sendiri menemukan gizi yang kurang dan juga ada gizi yang berlebih, dan itu kalau solusinya seperti apa sih? Berarti kalau untuk gizi yang kurang diperbaiki lagi pola makanannya, begitu pun yang lebih, atau ada seperti apa untuk memperbaikinya? Iya, kalau untuk gizi kurang kita akan assessment dulu sebenarnya Mbak, seperti menanyakan dulu ibunya pola makannya itu seperti apa, seperti itu. Oh ini berarti kita lihat nih, ada yang ke-skip nih untuk dia tuh makan nasinya cuma sedikit, terus lauknya kadang dikasih kadang enggak sama ibunya kayak gitu. Itu lama-kelamaan ya akan terlihat hasilnya ya, seperti sekarang misalnya berat badannya berkurang, tinggi badannya tidak mencapai tinggi badan di usianya, seperti itu. Kemudian untuk ya itu yang akan kita intervensi adalah mengedukasi si ibu, kemudian memberikan pendampingan seperti itu sampai si ibunya paham benar. Oh ya, pola makan anak kita nih harusnya seperti ini nih, harus ada misalnya tadi 4 bintang atau dengan piringku, yang paling gampang sih piringku nih Bu, harus ada ini lauk hewani, karbohidrat seperti itu. Butuh waktu sebenarnya Mbak Dini, nggak cukup satu untuk kita berikan dia mereka edukasi, makanya kita harus ada pendampingan, paling enggak ada 1 bulan lah kalau kita untuk merubah untuk merubah ininya ya, apa namanya, paling enggak pola asuhnya, kita bilang pola asuh ya, karena dia akan memberikan pengasuhan kepada anaknya, terutama pola makannya seperti itu. Kemudian untuk yang gizi lebih, kita banyak sekali menjumpai anak-anak yang dengan kebiasaan makanan yang terlalu manis, seperti kadang-kadang banyak ya
jajanan-jajanan sekarang yang Iya. manis, terus tadi tepung-tepungan juga termasuk. Hmm. Kemudian makanan yang berlemak-lemak jenuh ya, seperti itu. Mhm. Ini yang akan menjadikan masalah sendiri buat anak. Nah, Mhm. kemudian juga kita bisa temui juga tadi seperti saya sebutkan, kebiasaan anak nyusu. Nah, Mhm. karena ketika anak nyusu dalam Mhm. arti kata susu formula, Mhm. itu kadar gulanya cukup tinggi. Sehingga kalau anak makan yang terlalu manis, anak mudah lebih kenyang. Ya. Kalau udah kenyang nggak mau makan lagi, ya kan? Iya, Kalau iya, udah nggak mau iya. makan, udah dia senjatanya Mhm. yang minta nyusu lagi. Kalau dia lapar, Mhm. minta nyusu seperti itu. Ini yang harus kita edukasi ke ibunya, Bu. Yuk, mumpung anaknya masih kecil, kita Mhm. yang ngatur, bukan anak yang ngatur. Jadi kita yang ngatur nih. Boleh susu, tapi kita kasih apa namanya Batasi. porsinya, batasi betul, dibatasi. Atau Mhm. kalau Mhm. kan kalau sekarang ya Mbak Dini, kita udah bukan pola 4 sehat 5 sempurna lagi ya, itu sudah jauh banget, sudah dihapus. Oh iya ya. Tapi di masyarakat masih dengan pola pikirnya ada 4 sehat 5 sempurna itu udah paling Iya. bagus. Tapi sekarang udah diubah menjadi pola makan seimbang. Yang tadi piringku itu pola makan Pola seimbang. makan seimbang. Ya, begitu. Jadi memang ini agak punya kita apa sih upaya sendiri ya tadi untuk edukasi ke Mhm. masyarakat untuk tidak wajib susu, tapi kita pola makan seimbang itu yang harus kita perbaiki seperti itu. Nah, untuk Oke. lebih ini mungkin ya tadi Mhm. coba masukin sayuran dan buah supaya anaknya teralihkan minum susunya seperti itu sih. Kita usaha yang Mhm. mungkin kita edukasi ke untuk ibu-ibu. Mungkin gitu ya Mbak Dini, ya upaya-upaya yang Oke. harus dilakukan. Iya. Mbak Meta, kalau misalnya untuk saat pandemi sekarang ini, pola makan seimbang yang perlu nih kita perhatikan buat diri kita sendiri, itu harus seperti apa? Mengikuti yang pola seimbang, mungkin ada tambahan lagi harus apakah menambahkan apakah di saat pandemi seperti ini? Betul. Di masa pandemi ini benar-benar harus Mhm. ekstra, ada arti kata ekstra, menjaga kesehatan dan juga stamina Iya, tubuh. Karena iya, stamina iya. tubuh itu yang akan mencegah kita dari penyakit, Mhm. insya Allah seperti itu. Nah, Iya. stamina itu didapat dari asupan kita. Uh, Pola makan seimbang itu sudah paling tepat ya insya Allah. Namun di masa Mhm. pandemi ini akan lebih baik lagi kita menambah suplemen untuk vitamin-vitamin. Seperti suplemen Mhm. vitamin itu bukan hanya dari suplemen yang ada di pasaran, tapi juga asupan buah juga harus diperbanyak karena itu mengandung Oke. sumber vitamin. Kemudian untuk sumber mineral kita bisa dapat dari sayur-sayuran. Nah, Mbak Dini, menariknya adalah tidak ada Mhm. satu makanan yang bisa melengkapi nutrisi kita. Jadi artinya adalah kita harus banyak makan bervariasi makanan. Gitu. Jadi sayur Oke. nggak hanya hijau mulu ya, Mbak Dini. Iya. Iya, Bisa iya, iya. warna-warni kan sayur. Nah itu Iya, sumber iya. vitaminnya juga berbeda-beda. Nah itulah yang harus kita Mhm. makan sehari-hari seperti itu. Tidak ada satu makanan yang melengkapi semua nutrisi kita. Jadi harus memang banyak variabelnya ya Iya, berarti Mbak Meta ya. Nah, tapi berimbang. aku tuh berimbang. Aku tuh sempat dengar nih, ini nggak tahu benar apa nggak sih Mbak Meta. Jadi kan ada kasus yang positif COVID. Nah, ternyata diinformasikan dia harus lebih sering banyak protein untuk mengembalikan daya tubuhnya. Itu seperti apa tanggapannya mungkin dari Mbak Meta? Memang harus seperti itu atau gimana ketika mungkin kita Ya, terpapar dari COVID-19 ini? baik. Ketika kita terpapar COVID-19 atau Jangan itu sampai yang sih penting. Allah, jangan sampai Allah, jangan sampai. Iya, jangan sampai ya. Jangan Ya sampai bagi sampai. teman-teman ya mungkin ya Ya, punya pengalaman. set. Memang protein hewani itu adalah untuk membangun sel-sel tubuh fungsinya. Ketika virus menyerang atau penyakit menyerang, yang akan diserang adalah sel-sel tubuh kita. Makanya asupan protein hewani juga harus ditingkatkan. Selain itu, protein hewani juga mengandung zat besi. Zat besi itu sebagai penangkal penyakit sendiri, Mbak. Nah, itulah mungkin yang dianjurkan. Kita harus makan lauk hewani lebih daripada biasanya, karena ini adalah proses pertahanan tubuh kita.
juga untuk recovery kalau misalnya sudah terpapar penyakit, itu untuk recovery sel-sel tubuh kita. Seperti itu Mbak. Dan juga jangan dihilangkan tuh vitaminnya, karena harus diimbangi dengan asupan vitamin agar terserap dengan sempurna oleh tubuh kita, tidak terbuang lagi. Seperti tadi zat besi harus diimbangi dengan asupan vitamin C. Nah, zat besi itu banyak terdapat di lauk hewani seperti daging merah, hati ayam, seperti itu, telur juga termasuk. Nah, harus diimbangi dengan vitaminnya seperti buah-buahan. Jadi supaya nggak wasting gitu, nggak terbuang percuma, tapi terserap oleh tubuh kita. Itu kurang lebih Mbak Dini. Oke, makasih loh Mbak Meta. Kita terbuka, tercerahkan lagi. Jadi semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan bagi yang sedang sakit, Allah berikan kesembuhan cepat, Allah berikan kesembuhan segera, dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekarang yang mungkin yang sedang terpapar COVID-19 tetap kuat dan bisa segera sembuh, dan mungkin bisa mencoba yang tadi Mbak Meta bilang, asupan dari proteinnya bisa terus diberikan ke tubuhnya ya, dan suplemen, vitamin, dan zat besinya juga bisa diberikan ke tubuhnya. Nah, Mbak Meta, gimana kasusnya kalau misalnya ada orang lagi program diet, tapi biar si program dietnya ini kan, kalau program diet kan ada tentang memperbaiki pola makan kan. Nah, gimana memperbaiki pola makan di saat pandemi ini? Jadi dalam artian kita diet di saat pandemi, di mana tubuh kita juga kalau ibaratnya kalau dari yang biasa makan terus diubah pola makannya, kan kaget badan kita juga biasanya kan. Harus adaptasi lagi, sedangkan situasi pun juga lagi pandemi nih. Nah, ada saran nggak melakukan diet di saat pandemi ini harus seperti apa, Mbak Meta? Oke. Diet itu atau pengaturan makanan untuk di masa pandemi ini tuh harus kita imbangi juga dengan aktivitas fisik. Ya. Oke. Jadi untuk dietnya, untuk pengaturan makanan, kalau ahli gizi juga berpendapat tetap dengan makanan seimbang. Hanya mungkin ini kan makanan seimbang itu harus ada karbohidratnya, harus ada proteinnya, ada sayurnya dan buah. Hanya saja mungkin porsinya yang akan kita kurangi sedikit-sedikit gitu. Kita juga akan mengukur dulu. Biasanya kalau untuk ahli gizi, mereka akan mengukur atau menghitung kebutuhan kalorinya si klien. Oh, berarti sekian 1.500 misalnya. 1.500 terbagi dalam satu hari itu 3 kali makan. Dengan 3 kali makan, porsinya mungkin nanti akan dikurangin. Bukan komposisinya, tapi porsinya yang akan dikurangin. Sehingga tidak berlebih kalorinya di dalam tubuh kita. Kemudian kalau kita terlalu gemuk atau mungkin punya IMP-nya gemuk, ya mungkin diimbangi dengan aktivitas fisik. Karena dengan aktivitas fisik itu akan membakar kalori dalam tubuh kita. Nah, itulah mungkin saran saya ya Mbak Dini ya, untuk di masa pandemi. Aktivitas fisik di rumah ya, terutama ya maksudnya ya senam-senam seperti itu ya Mbak ya, karena kalau di luar juga khawatir juga ya Mbak ya dengan keramaian. Iya. Begitu ya Mbak Dini. Mbak Meta, sekalian aku mau nanya nih, dengan adanya program diet yang mungkin insan muda sahabat dompet duafa juga pernah tahu nih, ada yang no oil, no tepung. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau pandangan dari Mbak Meta itu seperti apa? Sedangkan tubuh kita sendiri masih membutuhkan asupan yang tadi Mbak Meta jelasin, cuman dengan diet yang no oil, no tepung, mungkin apakah porsinya atau harus seperti apa sih Mbak Meta? Oke, kalau diet sekarang kan banyak macamnya ya Mbak ya. Tapi kalau Mbak Meta. Yang sebutin tadi, mungkin kalau no oil, itu sebenarnya kalau untuk pola makan seimbang, kita tidak men-skip oil ya, tapi mengganti oil jadi lemak yang baik. Misalnya tadi pakai minyak goreng biasa, gitu bisa kita ganti dengan minyak zaitun atau minyak bunga matahari ya, yang seperti yang jadi lebih banyak lemak baiknya gitu, karena lemak juga dibutuhkan oleh tubuh gitu. Ya, terus karbohidratnya yang tadinya biasa kita makan nasi putih, kita bisa ganti dengan karbohidrat kompleks seperti nasi merah, seperti itu yang lebih banyak seratnya.
Atau mungkin kita biasanya makan tepung-tepungan yang tepung yang dalam keadaan white ya, putih ya, tepungnya sudah hilang seratnya. Kita mungkin bisa cari yang model tepung gandum seperti itu. Itu masih dibolehkan sih. Seperti itu. Hanya saja porsinya yang akan kita atur. Kayak gitu Mbak Dini. Terus jangan lupa asupan sayurannya juga. Sayuran. Jadi mungkin berarti kembalikan lagi ke personnya ya, ke orangnya masing-masing, karena pola diet buat orang tuh berbeda-beda ya Mbak Mita ya berarti ya. Dan ada pendampingan ahlinya juga ya Mbak Mita ya. Jadi kalau menurut saya sih gini Mbak Dini, tren-tren diet itu kan banyak, yang tadi saya sebut ya, banyak sekali. Tapi apakah itu bisa menjamin untuk dia next-nya? Karena yang akan kita bangun adalah pola makan yang seimbang, bukan hanya diet saja, tapi pola makan yang nantinya kan setiap hari akan diaplikasi di hidup kita. Nah, insan muda mungkin yang lagi ikutan diet seperti itu, mungkin yang no oil no tepung, mungkin ada yang cocok, tapi jangan lupa juga untuk selalu melihat dari si porsi asupan nutrisi dan gizinya. Dan kayaknya sih kalau dilihat teman-teman aku sih, Mbak Mita, yang ngikutin diet itu, mereka jelas gitu sih ngelihat apa sih, kayak gizinya harus apa, makanannya harus apa. Jadi yang jelas harus ada pendampingan orang yang ahli aja ya. Jangan sampai terlepas gitu ya Mbak Mita ya. Iya, mungkin seperti itu Mbak Dini. Nah, Mbak Mita, ini sekarang kita lagi di rumah lagi nih kan, PSBB di Pulau Jawa dan di Pulau Bali nih. Ngebuat kayak mungkin jarang masak, terus lebih pengen yang gercep gitu kan. Online sekarang udah gampang nih. Makanan juga, ya udah deh, yang cepet saji aja deh, yang cepet aja langsung nih, biar kita nggak telat makan, atau enggak memang ya udah deh, udah mager aja gitu. Nah, kalau makanan siap saji nih Mbak Mita, sebenarnya seperti apa sih kandungan nutrisi atau gizi dari makanan siap saji itu? Siap saji makanan yang udah langsung dimakan ya Mbak. Nah, kalau misalnya kayak fast food gitu, itu pasti ada, ya tadi saya bilang, tidak hanya kenyang saja kita harus memenuhi kebutuhan biologis kita, tapi tetap juga harus kandungan nutrisinya. Kemudian kalau fast food pasti akan ada banyak tambahan-tambahan nih Mbak, kayak misalnya kayak lemak yang trans fat seperti itu ya, pernah dengar ya Mbak? Itu pasti akan ada seperti di ayam-ayam yang digoreng tepung, seperti itu banyak sekali lemak yang akan terkandung di dalam satu makanan, satu porsi ayam seperti itu. Kemudian kandungan gizinya bagaimana? Saya rasa kalau punya makanan fast food-nya itu ada tadi seperti saya bilang, komposisi piring kuah tersedia, mungkin masih tercukupi. Tapi kalau hanya cuman nasi sama ini doang, lauk doang, pasti akan kurang nutrisinya seperti itu. Jadi harus diperhatikan juga sih, kalau punya fast food boleh cepet ya, tapi harus diperhatikan juga komposisinya, komposisi dari makanan kita. Kan kalau gitu ya. Berarti selalu diperhatikan komposisinya ya berarti ya, iya. Mbak Mita. Nah, Mbak Mita, kalau misalnya kita lagi ya udah mungkin lagi pengen masak nih, apalagi yang awam juga nih, baru terbuka nih untuk urusan nutrisi dan gizi. Pengolahan makanan yang kita masak sendiri agar nutrisinya baik, gizinya tercukupi, itu prosesnya seperti apa sih? Cara mengelolanya? Jadi makanan yang paling baik adalah makanan yang kita masak sendiri ya, kita sajikan sendiri gitu. Nah, proses masak juga harus diperhatikan. Kita harus melihat apa sih namanya karakteristik setiap makanan. Maksudnya gini, untuk sayuran itu banyak mengandung vitamin dan mineral, begitu juga buah-buahan. Nah, karakter dari vitamin itu akan mudah sekali menguap ya, terus juga akan mudah sekali dia larut dalam air seperti itu. Bagaimana cara mengolahnya? Kadang kan kita suka mau gercep nih, langsung aja dikupas semuanya gitu ya. Nah, yang harus, padahal vitamin dan mineral itu banyak sekali terkandung di bawah kulit dari sayur atau buah. Misalnya contoh wortel ya, buah wortel itu bisa kita cuci dulu, baru kita mengupasnya kayak gitu.
Kemudian juga sayur-sayuran, daun-daunan juga ada baiknya kita cuci dulu, baru kita petikin seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara mengolahnya? Tadi karena uh, mudah menguap ya, maka kalau misalnya kita Ya. masak, contoh kata kita bikin sop lah, ada baiknya kita masak sop, ditutup pancinya supaya vitamin mineralnya tetap terjaga seperti itu. Kemudian bagaimana cara menyajikannya? Nah, menyajikannya ya memang dalam keadaan yang masih fresh ya, atau hangat. Jadi tidak dihangatkan lagi, tapi masih kita masak, matang, makan, sudah selesai. Tidak dihangatkan lagi. Seperti itu untuk sayuran. Kemudian untuk lauk hewani, itu banyak sekali mengandung protein, juga ada lemak di situ. Nah, protein itu sangat sensitif terhadap panas yang ekstrim, juga dengan suhu-suhu yang ekstrim, seperti suhu freeze juga. Ketika di frozen ya, itu akan menjadi pengurangan dari protein. Kemudian kalau digoreng atau dimasak terlalu tinggi suhunya, atau terlalu lama, itu juga akan rusak proteinnya, seperti itu. Jadi masaknya itu adalah matang tapi tepat waktunya, tidak terlalu lama, tidak terlalu sebentar juga, tapi matang supaya bakterinya hilang, tapi tidak terlalu lama supaya proteinnya tetap terjaga kandungannya, seperti itu. Untuk lauk hewani. Matang dan tepat waktu ya. Oke. Ya. Ini ada, buat ya. Ada apa Mbak? Maaf. Gak apa, lanjut aja tadi Mbak Meta. Ya. Lauk hewani itu titik matangnya itu kan berbeda-beda, seperti ikan akan lebih cepat matang, terus kalau daging mungkin butuh waktu agak lebih lama, ayam juga seperti itu. Jadi memang kita harus perhatikan seperti itu, tidak terlalu matang tapi matang gitu ya, supaya terjaga nutrisinya. Iya betul Mbak Meta. Terlalu lama tapi matang seperti itu. Oke. Nah, kan tadi kita ngebahas yang awal itu asupan gizi dan nutrisi itu baik di awal di masa bayi di bawah 2 tahun yang tadi. Yang Mbak sampaikan kan, Mbak Meta sampaikan. Kalau misalnya terjadi kasusnya tidak terpenuhi kelengkapan itu di umur-umur bayi, dan juga memang di umur-umur balita juga, dia efeknya ke selain yang pertumbuhan tadi, apakah di umur berapa, mungkin di umur ketika dewasanya atau umur remajanya ada efeknya tersendiri nggak sih Mbak Meta? Kalau tidak terpenuhi memang dari awal sampai akhirnya dia terus-terusan tidak terpenuhi? Iya, yang kita khawatirkan adalah yang sekarang sering dibahas ya Mbak, tentang stunting. Stunting ini tidak hanya perawakan tubuh yang pendek, tetapi juga ketangkasan atau intelektual dari anak itu sendiri akan terhambat. Nah, kalau yang khawatir terjadi adalah seperti itu Mbak. Kalau 2 tahun atau misalnya di bawah 2 tahun, atau kita sebut juga dengan 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan, itu tidak terpenuhi nutrisinya, maka yang akan terjadi adalah resiko stunting itu sendiri. Nah, kalau kita tarik lagi nih Mbak, dari 1000 HPK, itu berarti dari konsepsi Mbak, dari ibu hamil, ibu mengandung ya, di usia, jadi sampai usia 9 bulan. Mengapa kita harus memperhatikan nutrisi ibu hamil? Karena ibu hamil ini akan melahirkan anak yang diharapkan sehat ya, dan juga terpenuhi nutrisinya. Jadi di masa kehamilan itulah ibu hamil ini harus memenuhi asupan tadi karbohidrat, protein, terutama zat besinya dan asam folatnya, seperti itu. Itu kita harus concern ke ibu hamil juga. Terus kalau ditarik lagi ke belakang lagi Mbak, masa remaja, masa remaja putri ya terutama, kenapa kita juga concern ke situ atas misalnya pemenuhan zat besi supaya tidak terjadi anemia, karena anak putri atau remaja putri ini nantinya kan adalah calon-calon ibu ya, terutama. Nah, itu dari remaja juga kita harus persiapkan supaya anak itu atau remaja putri itu tidak anemia atau kekurangan zat besi. Seringkali anak remaja putri sering diet nih Mbak, seringnya kan gitu ya.
diet yang Iya, iya, iya. mungkin ikut-ikutan temennya, tapi tidak mengindahkan dari porsi seimbang untuk kebutuhan nutrisinya. Nah, inilah yang harus kita Oke. kejar. Jadi Mhm. pentingnya, jadi ini berkelanjutan ya Mbak ya, saling ini dari Iya, remaja, iya, ibu iya. hamil, melahirkan anak usia balita itu harus diperhatikanlah nutrisinya istilahnya, terpenuhi nutrisinya seperti itu Mbak Dini. Jadi supaya Oke. nantinya Nah, Mbak, mhm. itu nggak terjadi stunting seperti itu. Oke. Nah, Mbak Meta, kalau untuk lansia sendiri kan tadi membahasnya tentang anak, balita, dan Oke, remaja. ya. Kalau untuk lansia sendiri, kebutuhan nutrisi dan gizinya itu seperti apa dan pola makannya seperti apa sih? Ada yang berubahkah dari usia dewasanya? Kan mungkin ada beberapa lansia memang sudah tidak bisa makan makanan yang biasa dimakan dewasa gitu. Seperti Ya, apa, Mbak Meta? ya. Jadi lanjut usia harus diperhatikan juga tadi ya Mbak ya, selain komposisinya juga teksturnya seperti itu. Kenapa diperhatikan teksturnya? Karena supaya para lansia ini juga bisa mengkonsumsinya dengan baik seperti itu. Asupan apa sih yang paling penting yang untuk untuk orang lansia atau kita sebutnya nenek-nenek atau ini ya, apa namanya, kakek-kakek, Opa dan oma. opa dan oma, ya. Pertama, karena di usia lansia ini metabolismenya akan menurun. Bertambahnya usia akan metabolisme kita akan menurun. Begitu juga dengan fungsi tubuh kita, seperti fungsi insulin yang akan memasukkan gula di dalam otot ya supaya menjadi tenaga. Kemudian ya seperti itu fungsi pankreas seperti itu juga. Nah, yang harus diperhatikan adalah bentuknya yang sederhana, namun juga harus syarat gizinya, kemudian teksturnya juga harus lembut atau kita bisa lunak lah kalau boleh dibilang lunak seperti itu. Kemudian karena di usia lansia banyak sekali terjadinya PTM atau penyakit tidak menular, kita harus menyesuaikan kembali dengan diet sesuai dengan mungkin ada penyakit penyertanya, misalnya hipertensi. Kita harus perhatikan asupan natrium atau garamnya. Kita harus mengurangi seperti itu. Kemudian mungkin ada yang dengan diabetes. Berarti kita kan harus melihat kandungan kalorinya supaya tidak berlebih yang akan mengakibatkan gula darah tinggi. Begitu juga misalnya kalau ada penyakit jantung seperti itu, Mbak. Ini lebih complicated sebenarnya kalau yang untuk lansia karena kita harus perhatikan juga riwayat penyakitnya seperti itu. Jadi riwayat penyakit, terus teksturnya juga diperhatikan sama komposisinya seperti itu. Oke, Mbak Meta, aku mau nanya nih, kalau misalnya kalori yang dibutuhkan tubuh kita ini beda-beda setiap orang kan. Nah, ada range-nya nggak sih berapa gitu mungkin untuk perempuan, laki-laki, dewasa atau nggak lansia untuk jumlah kalorinya sendiri? Oke, kalau untuk kita pukul rata ya Mbak ya, rata-rata untuk dewasa perempuan itu sekitar 1.500 sampai 2.000. Kalau misalnya laki-laki bisa 2.000 sampai 2.500, tergantung aktivitasnya. Dan juga tergantung kita lihat lagi berat badannya. Itu kita harus hitung. Kalau ada aktivitas, misalnya orang yang menggunakan otot lebih banyak akan membutuhkan lebih banyak karbohidrat dan protein dibandingkan orang yang hanya istilahnya menggunakan otak ya seperti itu. Jadi kita harus perhatikan juga itu Mbak. Selain dari rata-rata kebutuhan kalori tersebut. Jadi seperti itu sih mungkin. Kalau untuk lansia mungkin ada pengurangan. Kalau lansia kan mungkin aktivitasnya akan berkurang, sehingga kita juga akan berkurang kurang lebih antara 1.500 sampai 2.500 untuk lansia. Nah, seperti itu Mbak. Oke. Nah, berarti ini udah ketahuan berarti buat aku ya, biar lebih diperhatiin lagi, biar nanya nih, biar udah mulai nulis-nulis lagi pola makanan, Mbak Meta. Ya, Mbak Dini. Kan lagi mencoba diet juga nih sebenarnya Mbak Meta. Jadi cuman suka masih ada cheating day gitu. Sebenarnya kalau cheating day gitu boleh nggak sih Mbak Meta? Kalau kita lagi diet gitu?
jadi merusak ya. Oh, Nanti gimana cutinya dong? sedikit, terus besoknya mau nyoba lagi, nggak apa-apa, malah nggak terasa. Kebablasan. Iya. Tapi gimana sebenarnya, Udah. boleh nggak sih kayak sehari lah gitu kan udah sesuai nih seminggunya gitu, misalnya di Sabtu, kalau nggak di Minggu kan lagi buat ngumpul-ngumpul sama keluarga gitu kan, jadi kayak pengen makan apa aja gitu. Sebenarnya kalau cheating Oke. day itu boleh nggak sih? Jadi intinya gini sih Mbak Dini, apa yang kita makan kita harus mengeluarkannya juga sama. Baik. Intinya gitu, aktivitas fisiknya berarti harus ditingkatkan. Misalnya habis kumpul keluarga makannya, wah ini ada ini nih yang bawa ini itu. Iya, kayak misalnya Besok harus sarapannya ekstra. tumpeng gitu kan, makan Nah, siangnya all you can eat gitu. Wow, langsung begak. all you can eat, terus nantinya all you can do ya. Jadi Oke, pokoknya balik exercise-nya lebih lagi ya. banyak lagi. Berarti balik lagi exercise-nya harus apa yang Iya, kita makan, keluarnya pun harus lebih banyak lagi gitu. iya, Maksudnya kalau betul. seperti itu ya kalau kita lagi diet ya. Jadi kalau cheating day, hati-hati nanti kebablasan aja gitu ya. Ya. Hmm. Oke, baiklah kalau gitu. Mbak Meta, ini Ya. mungkin ada yang mau disampaikan lagi di obrolan kita terakhir ini, sesi terakhir ini. Hmm. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Mbak Meta mengenai nutrisi dan gizi. Terus juga apa namanya, closing statement dari Mbak Meta apa deh, boleh? Silahkan Mbak Meta. Ya. Baik, kalau nutrisi itu adalah kebutuhan biologis yang paling dasar. Nah, sekali lagi kalau untuk makan tidak serta-merta hanya untuk membuat perut kita kenyang, tapi juga kita harus perhatikan nutrisi kita. Nutrisi itu terdiri dari komposisi yang seimbang. Seimbang menurut usia kita masing-masing. Kalau kita lihat dengan piringku, itu kita punya porsi masing-masing. Jadi, perhatikan porsi makan kita berdasarkan piringku ya, seperti itu. Nah, kalau untuk mungkin boleh dibilang ya Mbak ya, kita ingatkan sekali lagi, tidak ada makanan yang bisa memenuhi nutrisi kita seutuhnya. Jadi perbanyaklah makan yang bervariasi dengan komposisi yang seimbang dan porsi yang secukupnya. Seperti itu Mbak Dini. Oke, terima kasih banyak Mbak Meta buat ngobrol-ngobrolnya. Aku pengen jadi private, boleh nggak Mbak Meta buat nentuin pola makan? Silakan. Mbak Meta, terima kasih banyak ya sekali lagi Mbak Sama-sama. Meta. Dan sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol Mbak Meta sama Dokter Yeni, GM Kesehatan dari Dompet Duafa. Mohon izin dulu ya Mbak Meta ya. Silakan. Insan muda, sahabat Dompet Duafa, itu tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Mbak Meta, dan ternyata banyak banget manfaat yang kita dapetin dari obrolan tadi, semakin terbuka ya mengenai nutrisi dan gizi, di mana nutrisi dan gizi ini betul-betul tubuh kita sangat memerlukan dengan pola makan yang seimbang. Nah, sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol dengan GM Kesehatan Dompet Duafa, langsung aja kita akan ngobrol dengan Dr. Yeni. Dokter Yeni, balik lagi. Kita tadi sudah mendengar tentang nutrisi dan juga gizi yang wajib kita konsumsi untuk tubuh kita semakin kuat imun kita. Nah, kalau dari Dompet Duafa sendiri nih, support apa sih untuk kesehatan masyarakat yang tentunya mungkin Dompet Duafa juga sudah punya program-program tersendiri mengenai kesehatan? Ya, baik. Terima kasih Mbak Dini. Jadi memang untuk program kesehatan Dompet Duafa, kalau terkait dengan isu gizi, kita sebetulnya menyasar pada program yang mendukung pencapaian SDGs. Jadi SDGs nomor 2 itu terkait dengan nol kelaparan, lalu SDGs nomor 3 tentang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi dua program utama yang kita lakukan kalau terkait dengan gizi. Lalu ini terkait juga dengan program pemerintah yang saat ini fokus pada eliminasi stunting. Stunting ini kan menjadi satu satu kondisi yang akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Salah satu pencegahan yang bisa kita lakukan adalah pada 1000 hari pertama kehidupan yang dimulai pada saat ibu hamil, kemudian melahirkan, dan kita pantau perkembangannya sampai dengan bayi usia 2 tahun. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu dihitung dari saat hamil sampai usia bayi 2 tahun. Nah, saat itulah
disebut sebagai periode emas pertumbuhan dari anak. Nah, ini yang menjadi sasaran program kita yang akan mendukung pencapaian SDGs nomor 2. Apa saja program yang sudah kita lakukan? Yang pertama, kita menyebutnya sebagai Jaring Kesehatan Ibu dan Anak atau JKIA. Nah, JKIA ini kita fokus pada upaya meningkatkan kesehatan ibu, bayi, dan balita sehingga dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi, juga dapat mencegah stunting. Isu ini sangat relevan juga dengan kondisi pandemi saat ini. Karena di tengah kondisi pandemi kita tahu kemampuan keluarga dalam memberikan asupan gizi seimbang itu banyak berkurang. Dalam program-program yang kita lakukan, kita menemukan banyak keluarga yang tidak mampu untuk memenuhi asupan gizi seimbang. Dan ini tentu akan berpengaruh terhadap kualitas generasi Indonesia yang akan datang. Nah, program kita di JKIA ini kita mulai tadi dari saat ibu hamil, kita berikan pendampingan, ada kelas ibu, ada kelas bayi, persiapan bagaimana bisa menyusui, lalu kita juga mendeteksi apakah ibu hamil memiliki faktor risiko yang akan mempengaruhi keselamatan pada saat persalinan. Kemudian pertumbuhan bayinya kita pantau sehingga kita tidak akan melahirkan, ibu tidak akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Yang ini akan berpengaruh. Kemudian kita juga pastikan persalinannya di fasilitas layanan kesehatan, kemudian kita berikan pendampingan untuk bisa menyusui, memberikan makanan pendamping ASI sesuai dengan pertumbuhannya gitu ya, sampai dengan kita pastikan tumbuh kembangnya dapat berjalan secara optimal. Ini jaring kesehatan ibu dan anak. Ini kita lakukan berjejaring dengan stakeholder yang ada di wilayah tersebut. Contoh puskesmas, bidan desa, kader kesehatan kita ajak untuk turut serta. Kalau Mbak Dini pernah mendengar tentang Posyandu, nah program kita ada di Posyandu. Gitu. Ya, itu jaring kesehatan ibu dan anak. Kemudian yang kedua adalah program sebetulnya sama ya, kita mengembangkan sistem informasi yang kita sebut dengan Saving Next Generation Institute atau SNGI. Itu sebetulnya platform yang kita bentuk, yang kita buat untuk memberikan input data ya, yang bisa termonitor sehingga tadi program jaring kesehatan ibu dan anak selama 2 tahun ini bisa kita catat, kemudian kita monitoring perkembangannya. Jadi kalau ada kasus ibu beresiko tinggi itu sudah bisa termonitor. Kemudian ibu harus bersalin di rumah sakit misalnya. Ibu belum punya jaminan kesehatan itu bisa termonitor. Termasuk juga pada saat tumbuh kembangnya. Itu program kita terkait dengan jaring kesehatan ibu dan anak. Dan pada kondisi pandemi kita modifikasi karena kan posyandu banyak yang tidak bisa berjalan. Masyarakat tidak boleh kan ada kerumunan lebih dari 5 atau 10 orang, sehingga kita kembangkan juga namanya posyandu mobile. Jadi kita door to door, ya dari satu rumah ke rumah yang lain, kemudian kita mengukur tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, kemudian riwayat imunisasi gitu ya, untuk memastikan bahwa pemantauan tumbuh kembang itu tetap bisa berjalan, termasuk pada ibu hamil, ibu menyusui gitu ya. Ini bekerja sama dengan kader dan puskesmas setempat. Dan dari situ kita bisa melakukan deteksi, oh ternyata ada sekian bayi balita yang mengalami gangguan gizi. Tadi kan disebutkan ada 3 triple burden di Indonesia. Ada gizi kurang, ada gizi lebih, gitu. Kemudian ada kekurangan zat gizi mikro, gitu ya. Dalam hal ini seperti anemia. Nah itu bisa terdeteksi dengan posyandu mobile yang kita coba kembangkan. Posyandu mobile ini kita tindak lanjuti dengan pos gizi. Jadi bayi balita yang sudah kita deteksi ternyata 3 bulan sebelumnya dia gizi baik, kemudian saat ini dia gizi kurang. Nah itu kita akan data, kita pisahkan untuk kita lakukan intervensi dan pendampingan program di pos gizi kita. Nah di situ ada upaya kita memberikan
pengetahuan bagaimana menyiapkan gizi seimbang. Kemudian kita juga karena mereka rata-rata adalah keluarga-keluarga tidak mampu, kita berikan juga support dalam bentuk kalau tahap awal kita berikan makanan siap saji ya gitu yang kita lakukan dan kita buat bersama kader untuk bisa memenuhi gizi seimbangnya. Setelah itu juga kita support bahan makanan sehat. Mungkin itu dulu ya saya ceritakan yang cukup panjang terkait dengan program yang kita lakukan. Oke, dan Dok, ini sudah diberlakukan di seluruh Indonesia juga dari program Dompet Duafa ini? Ya, jadi atau seperti apa? Luas ruang lingkup cakupan program kita saat ini untuk jaring kesehatan ibu dan anak itu ada di program kawasan sehat ya di 11 LHC Dompet Duafa ya, terutama di beberapa daerah yang memiliki angka kematian ibu tinggi, kemudian angka stuntingnya juga cukup tinggi. Yang sudah berjalan dengan baik itu di Banten, kemudian Jakarta, Jawa Barat, provinsinya ya, kemudian Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Jogja, Jawa Tengah, Papua, gitu ya. Jadi itu wilayah-wilayah yang menjadi sasaran program dari jaring kesehatan ibu dan anak Dompet Duafa. Oke, begitupun dengan Posyandu Mobile-nya juga berarti ya dok, termasuk itu juga? Ya. Jadi Posyandu Mobile ini ikhtiar kita ya di masa pandemi bagaimana masyarakat tetap termonitor tumbuh kembangnya tapi juga aman ya, karena tadi mobilitas masyarakat kan tidak bisa kita pastikan gitu ya bisa aman selama kegiatan Posyandu. Jadi kita lakukan jemput bola gitu ya, door to door bersama dengan kader. Oke, Dok, tadi sempat disinggung juga penemuan di lapangan. Mungkin bisa didetailkan yang terjadi di masyarakat sendiri sebenarnya kasus kesehatan seperti apa sih, Dok? Ya. Yang banyaknya, dan mungkin butuh support kita semua juga. Ya. Kalau di lapangan kita juga ada kawasan cekal corona. Jadi kawasan cekal corona itu memang fokus pada pendampingan kalau pemerintah RT RW siaga COVID gitu ya. Kita kawasan cekal corona. Nah, di situ kita melakukan surveillance. Jadi surveillance terkait dengan dampak COVID ini dari segi kesehatan, ekonomi maupun sosial. Nah, kita sudah bisa memetakan bahwa secara kesehatan pertama yang kita temukan di lapangan adalah minimnya akses untuk layanan kesehatan non-COVID gitu ya. Saat ini kan agak sulit ya, masyarakat khawatir sehingga ada beberapa penyakit yang tertunda gitu ya untuk kontrol, untuk kemudian bisa dilayani di fasilitas layanan kesehatan, termasuk juga kemampuan masyarakat untuk memiliki jaminan kesehatan nasional gitu ya, BPJS. Ada beberapa yang memang mungkin tidak masuk ya dalam kategori penerima bantuan iuran, tapi pada saat pandemi kehilangan pekerjaan sehingga dia tidak mampu membayar premi gitu ya, premi BPJS. Meskipun kelas 3 mungkin kalau menurut kita ya cukup terjangkau gitu ya, tapi bagi masyarakat yang tadi kehilangan pekerjaan, tidak punya penghasilan, itu sulit gitu ya. Sehingga kita juga berikan bantuan langsung gitu ya, berupa pembiayaan premi, kemudian support makanan gitu ya. Nah, kalau pemerintah ada bansos gitu ya, kita juga ada pemberian makanan yang memang kita sesuaikan dengan kebutuhan gizi keluarga. Kemudian kalau terkait dengan kesehatan yang lain, jadi penyakit tidak menular ini juga cukup banyak ya. Misalnya hipertensi, begitu pandemi tidak bisa kontrol lagi kan secara rutin. Ada kekhawatiran kalau ke rumah sakit, kalau ke puskesmas misalnya akan lebih rentan gitu ya. Nah sehingga kita juga ada program yang langsung ke rumah. Kita sebutnya mobile health services, jadi layanan kesehatan ke rumah. Nah, itu yang kita lakukan. Lalu yang ketiga tadi gizi. Jadi masalah gizi ini ternyata tersembunyi ya. Mungkin tidak banyak yang memberitakan, tapi di lapangan kita temukan. Gitu. Jadi kalau bayi balita itu kan punya buku KIA yang pink ya, maupun yang biru.
Nah, itu kan terlihat bagaimana perkembangan berat badannya gitu ya dari bulan sebelum pandemi sampai sama dengan pada saat pandemi. Itu kita temukan banyak yang menjadi yang tadinya gizi baik menjadi gizi kurang, yang tadinya gizi kurang jadi bawah garis merah gitu ya. Itu kan menandakan bahwa memang keluarga tidak mampu memenuhi asupan gizi. Nah, ini yang sebetulnya kita khawatirkan. Pemerintah sudah bisa menurunkan angka stunting 30 saya agak lupa ya 30% lebih itu 2019 menjadi 27%. Tapi di tengah situasi pandemi diprediksi akan malah terjadi kenaikan gitu ya 14% gitu ya. Nah, ini kan bisa jadi datanya belum bisa direcord secara nasional, tapi ini yang kita temukan di lapangan. Dan itu yang coba kita bantu, kita dampingi agar mereka juga bisa berdaya gitu, seperti itu. Oke, terima kasih dok. Jadi sekarang kita mau ngajakin lagi juga nih, mohon izin dokter. Tadi dari pemaparan dokter, ternyata di lapangan juga ditemukan kasus-kasus selain penyakit menular ya, ada juga kasus-kasus yang non menular penyakit ditemukan di lapangan, dan justru ternyata juga banyak juga ditemukan gizi anak yang tidak sesuai dengan harapan. Jadi kita pengen ngajakin sekali lagi untuk insan muda, sahabat dompet duafa, dari podcast kita kali ini mengenai gizi ya, dalam rangkaian Hari Gizi tanggal 25 Januari. Yuk kita kolaborasi kebaikan dengan membersamai program dari Dompet Duafa. Caranya insan muda, sahabat dompet duafa, bisa berdonasi ya melalui QR code yang tertera di layar kaca, tinggal scan aja, ataupun bisa berdonasi melalui nomor rekening yang tertera, dan juga bisa melalui kanal dari Dompet Duafa, yaitu donasi.dompetduafa.org/keluarga tangguh. Sekali lagi, kolaborasi kebaikannya dari insan muda sahabat Dompet Duafa ini sangat bermanfaat untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita yang membutuhkan, yang ditemukan tentunya di lapangan bersama dari tim Dompet Duafa. Nah, berkaitan dengan gizi nih Dokter Yeni, Dompet Duafa mungkin ada program terbaru yang akan diluncurkan? Oh ya, betul Mbak. Jadi kita tadi sejalan dengan temuan kita di lapangan, meningkatnya kasus anak dengan gizi kurang dan gizi bawah garis merah, maka kita meluncurkan Mozi Masagi. Jadi Mozi Masagi ini singkatannya, Mozinya motor gizi, Masagi itu makanan syarat gizi. Nah ini Mozi Masagi. Iya, kalau Masagi bahasa Sunda, karena ini programnya memang kita luncurkan di Garut ya, di di Kecamatan Guntur, Kabupaten Garut. Kita kerjasama juga dengan Puskesmas Guntur, di mana ruang lingkup kerjanya itu sekitar ada 14 posyandu yang juga kita dampingi bersama. Itu ya kita kearifan lokal ya di sana. Masagi itu artinya cukup gitu ya. Nah maka kita harapkan motor gizi ini gitu ya bisa mencukupi kebutuhan masyarakat. Kalau gizi itu kan cukup, kriteria cukup itu adalah seimbang gitu. Kalau pada anak kebutuhan protein itu lebih tinggi, lebih besar. Jadi kita juga harus bisa memberikan asupan gizi seimbang pada anak sesuai dengan standar kita yang kita pergunakan adalah standar WHO yang kita sebut sebagai dengan standar pemberian makanan bayi dan anak. Jadi nanti motornya itu kita akan pakai box di belakang gitu ya. Di sana sudah disiapkan makanan pendamping ASI ya, atau makanan bayi balita yang sudah memenuhi kriteria PMBA dari WHO. Gitu. Itu sudah dimasak oleh kader, kemudian nanti akan didistribusikan ke rumah-rumah. Ini kan untuk memudahkan tadi juga masyarakat ada yang tidak mampu gitu ya untuk datang ke, katakanlah kalau kita ada pos gizi ya, tidak selamanya memang mampu, sehingga kalau langsung ke rumah diharapkan ini bisa langsung dikonsumsi oleh bayi balita sesuai dengan jam makan gitu. Jadi ini yang sedang kita rancang dan insya Allah kita sedang persiapan untuk kolaborasi dengan Puskesmas. Ini kita akan segera luncurkan di Januari ini. Januari ini, insya Allah, bismillah, semoga dilancarkan dan dimudahkan prosesnya ya dok ya. Nah, ini memilih di Garut, kenapa nih untuk awal mulanya ini di Garut dok?
Ya, jadi kalau di Garut itu memang termasuk wilayah di Jawa Barat yang cukup tinggi ya angka kematian ibu dan bayinya. Kemudian juga stunting. Walaupun memang ini kan multifaktor ya, penyebab kematian, kemudian stunting gitu ya, sehingga dan di wilayah ini kita memiliki kader-kader potensial yang siap kemudian mau bersama-sama peduli gitu ya terhadap kesehatan ibu dan anak warganya. Di sana kita ada pos sehat perempuan yang memang kita kita inisiasi bisa berjalan gitu ya dengan dukungan bidan ya. Jadi ada kita kolaborasi dengan praktek bidan yang juga beliau sebagai dosen gitu ya memiliki beberapa layanan gitu ya terkait dengan kebidanan dan fokus juga pada edukasi kemudian bagaimana pemberdayaan kesehatan berbasis masyarakat dengan kader, dan ini kita lakukan juga sinergi dengan puskesmas di posyandu binaannya puskesmas. Jadi program ini akan mencakup sekitar 14 RW ya di 14 posyandu seperti itu. Oke, ini akan didistribusikan juga ke kota-kota lainnya kan dok, atau seperti apa? Ya, jadi motor gizi ini programnya. Betul. Jadi kita melihat memang Indonesia ini kan ada gap dari sisi transportasi, kemudian keterjangkauan dari masyarakat yang bisa mengakses layanan maupun mengakses program, misalnya program kesehatan. Ini motor ini kan lebih gesit ya. Kalau kita kenapa jadi motor gitu, nggak mobil, nggak beca misalnya gitu ya. Motor ini kan bisa kemana aja gitu ya. Kemudian juga medan yang bisa ditempuh juga lumayan ini ya gitu ya. Cepat gitu. Kemudian ongkosnya juga tidak terlalu besar gitu ya. Dan ini bisa banget gitu dilakukan oleh para kader kesehatan yang sudah terlatih. Jadi kita rencanakan akan kita kembangkan di wilayah program dari yang sudah dilakukan. Tentu ini membutuhkan dukungan ya. Karena sekarang kita bisa menghitung lah gitu bahwa dengan pandemi ini keluarga tidak mampu memberikan asupan, kalaupun ada bisa jadi mereka akan mengalokasikan untuk kebutuhan yang lain gitu ya, yang lebih prioritas gitu, sehingga anak gitu ya menjadi kurang mendapatkan nutrisi sesuai dengan pedoman gizi seimbang tersebut. Kita mohon doanya dan dukungannya gitu, biar bisa terwujud ya. Amin. Amin, insya Allah, bismillah terwujud dok. Nah ini untuk bisa tepat sasaran nih dok, itu seperti apa skemanya dok? Dan untuk menunya sendiri kan tadi untuk sarapan anak gitu kan diberikan untuk makanan anak, itu akan seperti apa jenisnya, atau mungkin dari mana saja, atau ada kerjasama lagi juga mungkin seperti apa dok? Ya. Kalau menunya gitu ya, kalau menunya itu memang kita bukan hanya pada saat sarapan ya, jadi justru pada waktu makan gitu ya. Ya, waktu makan yang kita memang sudah siapkan. Nah itu tahap awal memang kita distribusikan langsung. Setelah itu kita akan melatih keluarga untuk bisa menyiapkan secara mandiri, di mana ini akan kita selanjutnya akan kita berikan support bahan makanan mentahnya gitu ya, sehingga mereka bisa mengelola. Dan yang terpenting adalah sumber makanan ini berasal dari kearifan lokal gitu. Di sana adanya ikan lele gitu, kita nggak beli salmon gitu ya, dan memang itu cukup kok untuk kebutuhan gizi balita gitu ya, atau telur yang relatif lebih mudah, dan kita sesuaikan dengan menu keluarga. Jadi menu keluarga hari itu masak opor misalnya, opor ayam, kita bisa masak opor ayam tapi dengan penyesuaian gitu, dari tekstur, dari konsistensi, dari bumbu gitu ya. Kemudian berapa sih porsinya buat anak gitu ya. Nah ini kita
kita lakukan pelatihan dulu kepada kadernya, kita latih. Kemudian bagaimana menyiapkan makanan yang sehat gitu. Makanan yang sehat itu kan misalnya kalau sayur itu dicuci dulu apa dipotong dulu misalnya gitu. Itu contoh ininya. Kemudian cuci dulu. cuci Salah dulu, ya dok ya? Benar kan, cuci dulu ya? Ya, Jangan-jangan saya masih salah nih. Ya, jadi memang beberapa edukasi dasar gitu ya, dan pedoman standar kita latihkan dulu. Gitu. Jadi ini sih memang kita upayakan tahap awal kita support penuh dulu agar mereka bisa bangkit dulu. Anak-anak ini kan dalam masa pertumbuhan yang pesat gitu ya. Mereka periode emas untuk bertumbuh. Begitu terganggu asupannya, maka kita harus berikan asupan. Dan ini kita pastikan bisa habis gitu ya. Kemudian kita pantau. Karena kalau makanan ini kan sudah didesain buat anak gitu ya. Jadi kita harapkan tepat sasaran. Nah tadi gimana tepat sasarannya? Ya satu, kita wilayah program memang fokus pada wilayah yang mayoritas wilayah tersebut tidak mampu gitu ya. Biasanya kita memang ada tools untuk memastikan itu. Biasanya di daerah yang padat penduduk, kemudian kemampuan ekonominya terbatas gitu ya. Dan termasuk tadi kita pastikan ini dikonsumsi oleh si anak, bukan satu keluarga, karena kita support bahan pangan ini untuk anaknya. Nah, ini juga peran kader di situ yang akan membantu kita untuk memonitor proses distribusi maupun support yang akan kita berikan. Gitu. Ini idenya bagus banget nih, Insan Muda Sahabat Dompet Duafa. Ayo kita dukung, kita support. Sekali lagi kolaborasi kebaikan membersamai program dari Dompet Duafa. Jadi mengajakin Insan Muda Sahabat Dompet Duafa untuk turut andil berkontribusi dalam program ini. Caranya gampang sekali. Pokoknya Insan Muda Sahabat Dompet Duafa tinggal scan QR Code yang tertera dan juga bisa berdonasi melalui nomor rekening yang tertera atau melalui kanal dari Dompet Duafa. Nah dok, selain motor gizi, apakah ada program lagi mungkin yang bisa dokter jelaskan mengenai kesehatan dan concern tentang pemenuhan nutrisi bagi duafa, dan ini tentunya inline dengan pencegahan stunting, dok, selain motor gizi. Ya, jadi kalau untuk pencegahan stunting tadi pos gizi sebetulnya sudah saya jelaskan. Jadi jadi rangkaian dari kegiatan pemantauan tumbuh kembang dengan metode mobile, dengan posyandu mobile, kemudian kita lanjutkan dengan pos gizi. Nah, pos gizi itu sebetulnya satu tempat yang kita desain untuk bisa menjadi sumber informasi masyarakat. Di situ ada upaya untuk memberikan edukasi. Jadi kita batasi sih kelasnya gitu ya. Jadi yang belum punya motor ya kita optimalkan pos gizinya gitu ya. Jadi pos gizi itu kita akan bentuk kelompok-kelompok, satu kelompok 5 orang, kemudian kita ajarkan bagaimana sih menyiapkan tadi menu keluarga tapi bisa buat anak gitu. Kita sesuaikan teksturnya. Kalau 6 bulan seperti ini, kalau 9 bulan, 12 bulan gitu ya. Sampai di atas 1 tahun kan sudah bisa makan keluarga. Sama disesuaikan. Kadang-kadang mereka memang mungkin belum memahami ya terkait dengan pentingnya memenuhi gizi seimbang, padahal asumsinya kan selalu mahal ya. Kalau gizi seimbang itu kayaknya makanannya tuh harus yang sulit gitu ya, kemudian tidak terjangkau. Dengan telur saja itu kebutuhan protein anak itu kan satu telapak anak. Nah, dalam 1 hari telur itu berapa sih telapak tangan anak atau bayi kan kecil ya? Itu bisa memenuhi kecukupan protein anak dalam 1 hari gitu. Itu hal yang simpel yang bisa kita ajarkan kepada masyarakat. Banyak yang memang belum tahu gitu karena mereka rata-rata memang pengetahuannya masih kurang, kemudian tingkat pendidikan juga masih rendah. Nah, di pos gizi itu kita berikan informasi yang relevan, kita ajak mereka masak bareng di situ gitu ya, menyiapkan sendiri, anak-anak bisa makan gitu ya. Tentu kita jaga protokol kesehatan
biasanya anak-anaknya jadi lahap gitu karena belum pernah Iya. mungkin ya mereka itu yang bikin kita aduh Masya Allah ini luar biasa gitu ya. Donasi dari sahabat dompet duafa itu sangat terasa manfaatnya. Banyak yang mereka cerita, mereka jangankan beli sumber protein itu menurut mereka kan berat ya gitu. Ya mereka yang penting bisa makan nasi gitu ya. Ya kalau untuk kecukupan gizi anak kan sangat kurang, hanya karbohidrat aja gitu. Buah juga sebetulnya kan nggak harus yang mahal-mahal gitu ya. Satu potong pisang, mungkin setengah potong mangga, jeruk gitu ya, itu sebetulnya bisa. Jadi kita juga ajarkan bagaimana sih bisa mengelola gitu dengan dana yang misalnya terbatas, bisa kok gitu, memenuhi. Tahap awal biasanya belum bisa, mereka masih perlu pendampingan. Itu yang kita lakukan di posisi. Itu sih Mbak Dini kalau yang terkait langsung ya dengan program gizi pada anak. Semoga nutrisi dan gizi para anak-anak ya, masyarakat Indonesia, keluarga yang ditemukan oleh tim Dompet Duafa di lapangan ini sekali lagi terpenuhi. Kita semua juga mendapatkan pencerahan mengenai gizi dan nutrisi, betapa pentingnya untuk tubuh kita, dan tidak ada lagi kasus anak bayi yang kekurangan gizi. Dan semoga itu nggak ada ya dok ya. Kita mencoba ikhtiar meminimalisir hal tersebut ya dok ya. Dan semoga semuanya bisa sehat-sehat dan sekali lagi gizi anak Indonesia terpenuhi. Dok, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi oleh Dr. Yani sebagai closing statement di podcast kita kali ini mengenai gizi ya, rangkaian acara podcast di Hari Gizi nanti ini seperti apa dok? Baik, kami memang fokus pada gizi 1000 hari pertama kehidupan ya. Kenapa? Karena anak Indonesia adalah masa depan Indonesia. Pembangunan nasional akan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Yang salah satunya itu dibentuk pada saat periode emas pertumbuhan anak. Periode emas itu hanya sebentar, 2 tahun. Setelah 2 tahun, pertumbuhan otak sudah di atas 80%, kemudian perkembangan juga sudah menyesuaikan dengan usianya, gitu ya. Maka periode emas pertumbuhan bayi balita dalam hal ini di 1000 hari pertama kehidupan akan sangat memberikan makna bagi upaya kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ke depan Indonesia harus dipimpin oleh anak-anak yang lahir hari ini dan kita berikan kontribusi sebaik-baiknya kepada mereka agar dapat memenuhi hak dan bisa memenuhi kebutuhan untuk tumbuh kembang secara optimal. Itu Mbak Dini. Oke, Dokter Yani terima kasih banyak untuk penjelasannya hari ini, sharingnya, ngobrol-ngobrolnya bersama kita semua di sini, teman-teman dari Insan Muda dan juga sahabat Dompet Duafa di podcast ini. Sekali lagi dok, terima kasih banyak untuk waktunya. Sehat selalu, sukses selalu, dan program kesehatan dari Dompet Duafa dan program seluruhnya dari Dompet Duafa semoga bisa terwujud dan terrealisasi segera, dok. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Mbak Dini. Terima kasih sukses dokter ya, Dini. dan sehat-sehat untuk semuanya. Sehat-sehat untuk semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih Dokter Yani untuk pemaparannya dan penjelasannya. Sukses dan sehat selalu. Dan juga Mbak Meta, terima kasih banyak untuk pemaparan dan penjelasannya. Kita terbuka banget sekarang betapa pentingnya mengenai gizi dan nutrisi. Asupan-asupan itu yang harus masuk benar-benar baik ke tubuh kita, biar kita menjadi manusia yang berkualitas dan SDM juga berkualitas, Masya Allah. Terima kasih untuk obrolan podcast kali ini. Semoga sekali lagi bermanfaat untuk Insan Muda dan sahabat Dompet Duafa. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ucapan, tolong dibukakan pintu maaf, dan tentunya kita menunggu selalu kolaborasi kebaikan dari Insan Muda dan sahabat Dompet Duafa untuk program Dompet Duafa. Kalau gitu saya Dini Andromeda pamit undur diri, dan juga Dr. Yeni pamit undur diri, dan juga Kameta juga pamit undur diri. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dini. Terima kasih Dokter Yeni. Terima kasih.